Bincang yang baik. Halo Sobat EH, balik lagi bareng aku Agus di Bincang yang Baik. Hari ini aku bakalan ngobrolin poin terakhir dari Beli yang Baik, yaitu mau dibawa kemana. Dan semua yang ada di sini sudah mengikuti protokol kesehatan dan dalam keadaan sehat. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan nonton terus Bincang yang Baik di YouTube ataupun di Spotify. Nah, hari ini aku lagi ada di kawasan salah satu kelurahan di Kota Bandung, yaitu Kelurahan Cibuntu. Dan sekarang aku lagi di rumahnya salah satu ketua RW di Kelurahan Cibuntu. Selain ngobrol-ngobrol sama Pak RW, aku juga bakalan ngobrol-ngobrol nih sama yang kemarin sempat ngobrol, yaitu dari YPBB. Mungkin bisa dikenalin dulu, Kang. Selamat siang, saya Teguh, saya dari staf YPBB lapangan. Kebetulan saya di sini PJ di Bandung Kulon. PJ di Bandung Kulon, ya. Dan ini Bapak Ketua, Bapak Tuan Rumah, mungkin bisa dikenalin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dirlan Darmawan, Ketua RW 08, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon. Oh iya. Nah, jadi di poin ke-6 ini kita bakalan ngobrolin nih tentang sampah yang istilahnya yaitu seperti judulnya mau dibawa kemana. Jadi mau ngobrol-ngobrol nih karena kebetulan YPBB ini tuh kalau nggak salah punya campaign yang namanya Zero Waste ya Kang ya. Mungkin bisa diceritain Zero Waste itu apa dan mungkin ya secara sejarahnya lah kayak gimana. Kalau sejarah sih sebenarnya saya juga baru ya kalau di YPBB, cuman Zero Waste City sendiri bagi saya itu lebih ke kan kalau dalam arti kan nol sampah. Iya. Tidak mungkin lah di suatu kawasan bisa nol sampah. Tapi kita gimana caranya bisa mengurangi sampah membuang ke TPA aja. Jadi Zero Waste City di sini lebih ke pengurangan pembuangan ke TPA. Pembuangan jadi dikurangin lah ya biar nggak ke TPA tuh nggak terlalu numpuk. Nah, gitu. Kan yang biasa kita kan 100% kita buang, 100% kita buang. Nah, kita kurangi. Gimana caranya? Nah, adalah. Oh iya. Karena tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga tuh ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu gitu, ada namanya Kang Pisman. Kang Pisman ya. Nah, itu apakah berhubungan atau enggak tuh Kang? Sangat berhubungan. Oh, sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Karena kalau Kang Pisman itu artinya kurangi, pisahkan dan manfaatkan, apa bedanya gitu. Karena Zero Waste itu kan lebih cara mengurangi. Kalau cara mengurangi sampah, pembuangan sampah ya gimana? Ya salah satunya dengan Kang Pisman itu. Kita kurangi, kita pisahkan, kita manfaatkan. Itu otomatis mengurangi pembuangan ke TPA. Ya. Untuk campaign dari YPBB sendiri udah berapa lama sih Kang? Kita dari 2005. 2005 berarti hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Lumayan. Dan salah satunya sekarang lagi di Kelurahan Cibuntu ini. Cibuntu, ya. Ya. Mungkin, nah kalau misalnya untuk Pak RW nih Pak. Iya siap. Ada nggak sih Pak kesulitan gitu kan? Karena maksudnya saya juga kurang begitu kurang begitu ingat si Kang Pisman ini udah berapa lama di Bandung. Cuman kan ini kalau nggak salah program Kota Bandung juga yang saya rasa kayaknya keikutsertaan, keterlibatan masyarakat Kota Bandung sendiri itu kayaknya masih belum banyak. Nah kalau misalnya kayak di kawasan Bapak kayak gimana Pak? Mungkin bisa cerita. Kalau di kawasan saya kesulitannya itu sebenarnya dari warga sendiri untuk memilah sampah. Terus kalau untuk sayanya sendiri, alhamdulillah setelah bekerja sama dengan Kang Teguh di program Kantisma ini alhamdulillah sudah bisa berjalan. Walaupun baru berapa persen di wilayah RW 08 baru berjalan. Adapun trik-trik untuk ke masyarakat, ke warga masyarakat, banyak triknya untuk supaya warga masyarakat itu bisa memilah sampah
dari organik, non organik. Apa tuh Pak triknya Pak? Triknya kita salah satunya medianya secara tidak langsung kita pendekatan kepada masyarakat. Keduanya mendekatkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu yang utamanya. Soalnya kan di warga RW 08 banyak pengajian-pengajian. Itu di dalam satu ceramahnya diterapkanlah itu kebersihan tentang kebersihan. Karena dari agama juga kebersihan sebagian daripada iman. Betul. Nah, tadi untuk yang pendekatan ke masyarakat ini berarti Bapak kayak door to door gitu, Pak? Iya. Oh iya. Iya, door to door. Iya, keren juga. Iya. Door to door-nya alhamdulillah saya di sini alhamdulillah punya banyak kader yang begitu dengan semangatnya untuk door to door ke rumah-rumah. Untuk mewujudkan si Kang Pisman ini ya. Iya, betul. Tidak luput gitu, kalau tidak ada ibu kader saya tidak bisa berjalan. Iya. Salah satunya. Iya, dan di sini pun di Outframe tuh udah hadir juga ibu-ibu kader, karena kalau masukin semuanya ke sini nanti kepenuhan juga. Ya, nah terus untuk di kawasan Bapak nih udah dari tahun berapa Pak? Di kawasan RW 08 baru berjalan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Satu bulan saya pendekatan kepada warga masyarakat. Bulan selanjutnya kita langsung terjun untuk mengambil sampah ke warga-warga. Jadi itu belum lama sih sebenarnya. Belum lama. Iya. Tapi selama 2 bulan ini kira-kira gimana Pak? Apakah ada perubahan atau gimana gitu? Alhamdulillah kalau perubahan sangat banyak perubahannya. Sangat banyak. Ya, udah terasa kepada masyarakat betapa pentingnya, betapa untuk memilah sampah. Banyak manfaatnya. Manfaat banyak itu. Pertama, mengurangi tugas dari petugas kebersihan. Keduanya, manfaat dari sampah organik itu untuk ya kompos, dimanfaatkan lagi untuk warga. Terus yang non organiknya buat tanaman-tanaman. Iya. Karena berarti ada mungkin ada peranan YPBB juga ya kan? Iya. Untuk pengkomposan. Pengkompasan ya. Ya. Terus saya mau tahu dong Kang. Jadi maksudnya kan berarti ini tuh dalam rangka YPBB kayak istilahnya melakukan pendampingan kali ya ke kawasan-kawasan. Nah, kalau misalnya selain untuk yang tadi dibilang Zero Waste City itu, kira-kira apa aja nih Kang peranan YPBB untuk kawasan itu seperti apa? Kalau selain pendampingan kita lebih ke kayak tadi si kata Pak RW ya, pendekatan itu lebih penting sebenarnya. Pendekatan lebih penting, cuman emang tujuan YPBB sendiri gimana sih caranya kita bisa berbagi ilmu sebenarnya, berbagi ilmu bahwa ini gini nih cara mengurangi sampah. Nah, gimana caranya? Kita ada tahapannya juga sih di YPBB, kayak kita koordinasi dulu sama kelurahan yang punya wilayah, koordinasi sama Pak RW-nya, terus ke masyarakatnya juga. Nah, itu semua kita lakukan untuk salah satu upaya gimana sih cara mengurangi sampah. Jadi ada sistemnya juga sih kalau di YPBB sebenarnya. Dan selanjutnya ya warga masyarakat yang warga masyarakat yang menjalankan ya. Iya. Terus apakah ini istilahnya berkolaborasi dengan bank sampah kah atau gimana Kang? Kalau kita langsung kolaborasinya sama DLHK. Oh, sama DLHK, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kalau bank sampah, kalau YPBB sendiri tidak menyarankan itu. Oh iya, karena bank sampah kalau menurut kami gitu ya, YPBB itu hanya bisa mengurangi sampah yang hanya 10%. Sedangkan fokus kami kan organik sebenarnya. Iya.
organik yang 50% itu gimana sih caranya kita ngurangi, harus dipisahkan ternyata. Setelah kita itu pisahkan ya baru kalau mau daur ulangnya di bank sampah mangga ke warga ya. Mau di sedekah sampah mangga. Kita lebih ke arah sana. Kalau sananya bank sampah kan kebetulan kan ya BPBB juga riset juga ya ke arah sana. Selama ini bank sampah belum ada sih yang berhasil. Oh gitu. Oke. Nah, terus balik lagi nih ke Pak RW nih Pak. Siap. Apakah dari berarti udah sekitar 2 bulan ya, Ya. kegiatan dilakukan di kawasan Bapak Ya, gitu di RW 08. Nah, apakah sudah sampai ke pemanfaatan sampah selain ke kompos gitu Pak? Kalau memanfaatkan sekarang baru ke kompos, yang keduanya itu baru ke ternak. Kasih makan pakan ternak. Iya. Diapain pakan sampah? Nah, kita kan di sini makanya kan banyak orang itu sampah. Iya. Asal jangan jadi sampah masyarakat aja. Oke. Terus banyak manfaatnya. Kan sekarang di RW 8 juga lagi masih ada pembudidayaan ikan lele. Sekarang lagi digalakan. Oh, sekarang lagi berjalan lagi berarti berjalan. Lagi berjalan alhamdulillah. Sekarang begitu ada kegiatan budidaya lele, warga masyarakat pun antusias. Jadi setiap ada punya lahan yang kosong, warga masyarakat minta untuk ada budidaya lelenya. Nah, banyaklah bertanya Pak RW, apakah ini rugi mungkin dari pakannya? Alhamdulillah, semenjak ada pemilahan sampah, kita juga bisa mengambil pakan untuk ikan lele. Contohnya nasi bekas. Iya. Terus sisa makanan itu terus kayak tumbuh sayur-sayuran itu bisa langsung dikasih ke ikan lelenya. Alhamdulillah sekarang udah mau panen itu ikan lelenya. Udah mau panen? Ya. Berarti ini baru jalan 2 bulan ya. Dan mau panen. Wah, itu sebentar cepet lagi juga lah. Berarti ya? Iya, cepet juga berarti ya? Ya. Kemarin yang di apa namanya? Yang di apa ya? Bibit ditebar benih apa sih? Kalau lele itu apa istilahnya? Ya, benih. Benih ya? Ya. Itu berapa ekor, Pak? Kemarin saya menebarkan benih untuk 3 kolam. 3 kolam. 3 kolam itu sekitar 700 benih. 700 benih itu total atau per kolam 700, Pak? Total. Total. Ini kan dalam istilahnya ini baru mencoba. Iya. Jadi ngelihat dulu antusias warga sampai di mana saya akan melihatnya. Betul. Gitu. Antusias warga, terus mungkin ya dari proses pembudidayaannya juga kali ya Pak ya. Betul. Berarti nanti untuk ya cukup menarik juga ya, karena dari sampah baru tahu juga kalau misalnya dengan kampanye, dengan campaign yang lagi dijalanin ini tuh, selain memilah dan lain-lain, itu bisa ada manfaatnya jadi pakan ternak gitu. Mungkin kedepannya ada rencana lagi Pak bikin apa lagi gitu? Rencana ke depan mungkin di wilayah kami pinginnya jadi wilayah yang istilahnya tanaman tapi buat tanam sayuran gitu. Jadi kan itu bisa dimanfaatkan juga oleh warga. Betul. Kan kembalinya ide-ide itu dari warga juga gitu. Pak RW pingin ini, insya Allah kalau pingin jadi ide begitu adanya kantisman. Sebenarnya ini yang benar-benar ini yang saya terasa begitu sangat berartinya kantisman itu pertama. Begitu ada kegiatan kantisman, ide-ide warga masyarakat itu bermunculan. Banyak permintaan warga masyarakat tuh. Sekarang pembibitan, pemilahan buat tumbuhan sekarang. Alhamdulillah sekarang kan masih berjalan, masih belajar gitu kan. Kalau ikan lele alhamdulillah setelah berapa bulan udah dipelajari, ikutan studi banding ke tiap daerah, alhamdulillah sekarang berjalan. Baik gitu. Jadi yang dirasa tuh tidak hanya
kawasan yang menjadi bersih aja gitu. Tapi istilahnya ide-ide kreatif. Inisiatif dari warga masyarakat pun jadi berkembang gitu ya. Betul. Untuk istilahnya ya mewujudkan daerah yang asri dan yang bersih gitu ya. Betul. Nah, ini Pak, saya juga mau nanya nih, kira-kira perbedaannya apa antara sebelum istilahnya melakukan kegiatan bareng PBB ataupun ya memberikan intensi khusus lah kepada warga masyarakat tentang Kang Pisman ini gitu, pemilahan sampah dan lain-lain. Itu apa sih perbedaannya sebelumnya sama yang sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah setelah kegiatan Kang Pisman ini berjalan bekerja sama dengan PBB itu banyak terasa perubahan dari wilayah kami. Satu mungkin dari kebersihan, tiap gang itu sekarang bersih. Terus buat ibu rumah tangga banyak perubahan untuk memilah sampahnya udah alhamdulillah. Terus ada juga buat petugas sampah sangat membantu tentang ada pemilihan ini. Soalnya gini, sebelum adanya Kang Pisman ini si petugas sampah itu kan di wilayah kami. Jadi pas begitu belum diambil sampah itu bau. Setelah sekarang udah dipilah dari rumah terus diambil oleh kader-kader di RW 8. Jadi sampah itu betul-betul sekarang mah udah tidak ada bau. Jadi udah terpisah itu, jadi udah sekarang yang keringnya aja. Jadi yang basahnya udah ditarik sama ibu-ibu kader. Iya. Jadi memang persepsi masyarakat gitu ya, atau orang kebanyakan kalau sampah itu bau mungkin karena tercampur gitu ya. Karena kalau misalnya memang kita disiplin untuk memilah gitu kan ya, dan apalagi sampai memanfaatkan gitu, itu nggak bau sama sekali ya. Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya ke Kang Teguh lagi nih Kang. Untuk saat ini ada berapa, dari 2005 sampai 2020 tuh yang Kang Teguh berperan langsung nih ke ke kawasan, itu ada berapa banyak Kang? RW deh. RW. Atau kelurahan boleh. Kebetulan kalau saya dari Kabupaten Bandung ya. Awal di Kabupaten Bandung aja udah hampir sekitar 20 RW. 20 RW. Nah, yang kita lakukan ya, kalau seandainya hasil kan itu mah sekian. Saya lakukan di Kabupaten Bandung aja udah 20 RW. Terus pindah ke Kota Bandung, ditarik ke Kota Bandung sekitar, kalau sampai sekarang kurang lebih sekitar 15 RW. 15 RW. Jadi mungkin 35 RW tuh yang Kang Teguh handle sendiri gitu ya? Ya, sama tim sih. Oh, sama tim. Oh iya, sama tim. Oke. Kalau dari Kang Teguh nih, kesulitan ketika ada nggak sih pengalaman yang kayak kan mungkin ada targetan gitu untuk di kawasan ini saya mau melakukan pendampingan selama 2 bulan. Tapi ada nggak yang malah lebih cepat karena antusias masyarakatnya itu baik, atau jadi lebih lama? Nggak usah disebutin daerahnya, tapi mungkin cerita aja gitu. Ada sih. Kalau awal-awal kan ini ceritanya. Awal-awal saya mengenal Zero Waste City, saya sendiri sih inisiatif waktu di Kabupaten Bandung. Udah aja saya bikin aturan. Emang si Pak RW-nya kebetulan welcome. Bikin aturan Pak RW yang tidak memilah gini. Oke. Jadi ada sanksi lah ya. Dan ternyata itu tidak berhasil. Tidak berhasil karena warga belum teredukasi. Itu permasalahan kami ternyata. Ternyata warga harus kita edukasi dulu. Kalau kita langsung kasih sanksi, ya bubar. Si warga demo ke RW. Ada yang ngomong langsung, terus malahan kan di satu RW itu si sampahnya yang biasa dibuang ke si petugas sampah yang di RW ya ke RW tetangga. Itu salah berarti.
Iya. Itu pelajaran saya yang sangat berharga sebenarnya. Oh, berarti kedepannya kita harus lebih digencarkannya di edukasi aja dulu. Betul. Edukasi. Makanya saya bilang ke Pak RW juga, Pak RW kita edukasi aja dulu. Itu sih yang penting. Iya. Kalau menurut saya, jadi selama ini yang bikin sulitnya ya pendekatan ke masyarakatnya sebenarnya. Okay. Tapi kalau ada Pak RW atau RW atau RT-nya pun yang siap, itu justru yang bikin kita gampang. Iya. Karena seiring berjalannya waktunya, di saat ada RW yang malas, saya juga malas. Percuma kan waktu kita terbuang sia-sia. Waktu, tenaga, pikiran. Udah aja cari aja RW yang mau gitu. Iya. Karena sifatnya kalau masalah mindset di masyarakat itu kan tidak bisa dipaksakan. Betul. Nggak bisa dipaksakan. Ibu kudu bisa makan sampah malah bisa. Iya. Jadi ya mau tidak mau kita harus cari dulu RW-nya yang siap. Iya. Apalagi kebetulan Pak Biran ini wah hebat. Salut saya selama saya berjalan berapa tahun di YPBB. Pak, ini pengalamannya di RW lain butuh waktu 1 tahun bisa mengumpulkan organik sampai 8 ember. Iya. Di sini 1 minggu udah bisa terkumpul 8 ember. Ini salut. Ternyata saya juga akhirnya ngambil pelajaran juga di jadi sama-sama belajar ya. Oh, ternyata kalau RW-nya benar menjalankannya, ke kita juga ringan sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu. Oh, jadi saling membutuhkan kan akhirnya. Oh, saya butuh ini, bagus ya. Jadi emang ya gitu, kalau RW-nya malas, saya juga jadi malas. Soalnya waktu kan. Betul. Gitulah. Kalau pengalaman ya, di Zero Waste. Iya, kayak gitu ya. Oke. Nah, itu mantranya apa nih, Pak? Kan tadi Kang Teguh cerita ada satu kawasan 1 tahun butuh 1 tahun untuk mengumpulkan organik. Ya. Tapi di kawasan Bapak cuma seminggu tuh mantranya apa, Pak? Mantranya mah awal mula bismillah. Oke. Ya. Yang kedua mungkin saya juga tidak bisa berjalan kalau tidak ada ibu-ibu kader yang semangat. Alhamdulillah di sini ibu-ibu kader R08 begitu edukasi dari YBBG, YBBB ya. Begitu ada edukasi berapa pertemuan, terus saya pingin berjalan minggu depan langsung ke warga masyarakat, turun ke warga masyarakat, edukasi ke warga masyarakat. Begitu seminggu edukasi ke masyarakat, seminggu ke depannya kita harus berjalan untuk mengambil sampah organik. Iya. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Walaupun itu belum semua. Oh, belum semua. Ya, belum semua itu. Ini saya adalah beberapa RT yang belum. Cuman ini juga kan sedikit-sedikit lah, mungkin insya Allah dengan adanya contoh dari kader-kader di RW 8 yang begitu semangat, saya akan virus-virus tentang begitu gilanya kepada sampah saya akan sebarkan terus kepada RT-RT yang lain, mungkin kader RT yang lain. Iya. Ya, alhamdulillah hasilnya juga mungkin bisa dikatakan bukan saya yang menilai, mungkin langsung dari Kang Teguh, dari DLHK-nya juga yang mengambil sampah organik. Kalau misalnya ada kekurangan silahkan saja langsung koreksi ke saya, langsung ngomong kalau misalnya begitu. Itu alhamdulillah hasilnya hampir 80% ya Kang Teguh ya, 80% berhasil gitu kan. Alhamdulillah ya. Oh iya, emang di RW 8 tuh ada berapa RT, Pak? 9 RT itu 9 RT. Padat penduduk di sana. 9 RT, 9 RT hampir 1000 kakak gitu. Wow. 1000 kakak. Harus mengurus 1000 kakak warga masyarakat. Dan baru 80% ya. Ya, alhamdulillah 80% lah. Gitu. Berarti Kang Teguh cukup lancar ya kalau misalnya di sini tuh ya. Kebetulan lancar di sini. Tapi emang gini ya, kalau di mindset masyarakat tentang program pemerintah, setahu saya selama saya edukasi kemana-mana, si warga itu berpikirnya gini,
program pemerintah mah cuma 1 bulan juga kelar. Iya. 1 minggu juga kelar. Iya. Saya pengen ngebuktiin itu. Kebetulan si Pak RW juga ngedukung. Saya juga pengen ngebuktiin. Oh. Ya udah kita sama-sama buktiin. Iya. Gitu. Jadi ketemu lah ya jodohnya. Emang betul. Emang selama saya edukasi, di pemerintah mah paling sebulan ini. Sering itu saya mendengar kata itu dari warga. Iya. Ya, uang buktikan bareng-bareng. Iya. Benar. Karena ya istilahnya memang ya yang tadi saya dapat kerjasama gotong royong itu ya untuk bersinergi dan ya mempunyai tujuan yang sama gitu penting banget ya. Ada nggak sih Pak harapan Bapak nih sebagai ya sekarang kan jadi ketua RW di Kelurahan Cibuntu, ada nggak harapan Bapak yang ya mungkin bentuk dukungan dari pemerintah nih seperti apa gitu? Mungkin kalau dukungan banyak sekali. Salah satunya mungkin saya minta kepada pemerintah untuk kegiatan-kegiatan Kantisman ini supaya lebih ditonjolkan, terus edukasinya, terus kepada program Kantisman ini kebutuhan untuk di warga masyarakat yang kepinginnya banyak lah membantu gitu. Apa aja sih yang dibutuhkan oleh warga masyarakat tuh kepinginnya dari pemerintah itu langsung datang gitu kan. Langsung ke lapangan gitu kan. Betul. Tanya langsung gitu, jangan memberi tugas tapi tidak ada edukasi ke warga masyarakat terjun ke lapangan gitu kan. Cuman pingin gini tapi mana gitu kan, nggak ada gitu kan di atasnya. Kayak sekarang aja kan di PPIPK itu contohnya sekarang kan, program unggulan di PPIPK harus ada ODF, terus stunting, Kantisman. Oke. Dengan biaya dengan demikian misalnya 100 juta dari PPIPK itu kan. Menurut saya itu belum cukup gitu kan. Kalau di wilayah RW 8 harus gini. Oke, kata bisa, insya Allah sama saya bisa. Cuman mana peran pemerintah kan? Harusnya kan langsung gitu memantau wilayah gitu. Wilayahnya kayak gimana nih? Cara pendekatan untuk menyelesaikan masalah kayak Kantisman kayak gini kan. Dari atas bisa aja ngomong kayak gini. Tapi kan nggak tahu di lapangan kayak gimana. Itulah pinginnya sih langsung ke lapangan, turun aja ke lapangan gimana kan. Kayak ODF kayak gitu kan. Kayak ODF kayak speed tank komunal gitu kan. Di wilayah kami kan sekarang kecil gitu kan. Padat penduduk, nggak ada lahan gitu buat speed tank komunal. Tapi saya memikirkan juga kan gitu kan. Gimana kan. Tapi insya Allah kalau misalnya dari pemerintah ada bantuannya gitu kan, terus ada keterlibatan secara langsung mungkin apa gitu ya? Kan nggak, jangan cuman menyuruh gitu kan, itu nyuruh ya hungkul gitu, tahu hungkul gitu. Jadi istilahnya yang yang dipengenin dari Pak RW tidak hanya sekedar istilahnya material tapi secara keikutsertaan gitu. Juga keterlibatan secara langsung di lapangan tuh diharapkan ya. Iya betul. Ya mungkin itu bisa nyampe gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan ya. Biar istilahnya warga pun jadi makin semangat gitu ya. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang Teguh nih selama selama ada di YPBB dan menjalankan Zero Waste City ini tentang pemanfaatan sampah gitu kan, karena yang ya saya lihat di di kehidupan yang sekarang lah gitu, di masyarakat luas, kalau masih banyak nih orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap sampahnya gitu, apalagi ya kita di Kota Bandung banyak banget gitu kayak pengunjung dari luar kota tuh istilahnya sangeunahna buang sampah tuh sembarangan gitu, dari kaca mobil tiba-tiba buang seenaknya gitu. Nah mungkin istilahnya wejangan atau tips and trick lah buat teman-teman yang masih belum bertanggung jawab nih terhadap sampahnya gitu.
Kalau menurut saya untuk di masyarakatnya masyarakat umum kita harus sadar lah, karena kalau saya berpikirnya gini, kita kan punya generasi, mau ngasih ilmu seperti apa ke generasi kita gitu. Kalau seandainya kitanya seperti ini, ya otomatis kita harus berubah dari sekarang, berubah mindset, berubah perilaku dari sekarang gitu. Jangan tunggu disuruh pemerintah, kalau bisa kita aja dulu gitu. Kalau disuruh pemerintah ya lama. Toh pemerintah juga ngaturnya bukan hanya sampah aja kan, banyak ya. Di sananya kita harus sadar dari mulai sekarang ke depannya, dari diri kita dulu. Karena ya selama kita saya edukasi, ya sebelum ke orang lain, diri kita sendiri yang harus dibenerin dulu gitu. Yang buat masyarakat juga ya seperti itu. Apakah kita mau ngasih alam ini seperti ini gitu, atau apa mau dirubah? Itu kan balik lagi ke mereka lah, masyarakat. Kalau mau seperti ini ya silakan, berarti anak cucunya bencana nanti. Kalau seandainya dari sekarang kita dirubah, insya Allah lah anak cucu kita nanti mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, mungkin bisa ditambahin Kang, manfaat dari si sampahnya sendiri tuh apa aja gitu? Kalau manfaatnya banyak sih sebenarnya, dari mulai ketumbuhannya, bisa bikin tumbuhan obat, itu sih dari manfaat dari sampah. Kan sering bilang sih kalau di warga bisa jadi duit deh, wah kata nggak bakalan jadi uang kalau dari sampah, tapi hasil dari manfaat itu bisa jadi uang. Contoh ya pembudidayaan. Terus kalau kita tanaman obat-obatan atau tanaman sayur-sayuran, mungkin kan kedepannya kita bisa menghasilkan uang. Tapi kalau dari sampahnya memang tidak jadi uang. Saya ke setiap RW dimanapun saya bilang gitu, kalau masalah sampah nggak bakal jadi uang. Karena kan tujuan, balik lagi akhirnya balik lagi ke tujuan zero waste city, tujuan YPB, bahwa kita yang dirubah itu mindsetnya dulu. Ya udah bilangnya seperti itu. Karena udah banyak, karena mungkin karena si bank sampah itu ya. Jadi mindsetnya teh uang udah bukan, nggak bisa cari uang dari sampah. Betul. Tapi kalau hasil dari manfaat sampah, insya Allah jadi uang. Itu sih kalau saya. Iya, dan mungkin kalau misalnya yang saya dapat gitu, perubahan perilaku, perubahan pola hidup kali ya. Bagaimana cara kita mengatasi sampahnya sendiri ya. Jadi di maintain lah, buang sampah. Iya, betul. Seenggaknya dengan memilah aja dulu ya. Paling simpel sebenarnya, memilah aja dulu. Kalau dari Bapak mungkin apa Pak? Ujangannya Pak? Ujangan dari saya mah jaga terus kebersihan, itu aja. Gitu, nggak ada wejangan lah, mungkin itu mah kalau kebersihan itu kan yang dirasakan oleh masyarakatnya juga. Betul. Ya kan. Sekarang aja di wilayah kami dulu kemarin diadakan sasapu bersih tiap programnya teh sasapu bersih tiap enjing. Sasapu bersih tiap enjing. Kan pertama saya dicontohin dulu, terus manfaatnya kan bukan buat saya, bukan buat masyarakat juga sendiri gitu. Begitu sekarang kan rapi, bersih, enak kan, bukan cuma RW-nya aja yang merasakan, tapi warga masyarakatnya. Itulah indahnya tiap hari bebersih gitu kan. Terus pemilahan sampahnya gitu kan. Banyak manfaatnya sebenarnya. Yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Kantisman di RW 8, contoh buat warga RW yang lain gitu. Bahkan kan kemarin juga ada RW yang lain udah merapat untuk pendekatan ke RW 8. Bagaimana caranya untuk edukasi ke warga masyarakat gitu. Alhamdulillah dengan kemarin juga banyak ilmu dari Kang Teguh, mungkin dari Kang Sandi juga. Begitu banyak ilmu yang didapatkan, saya juga langsung ke warga masyarakat, ke RW lain untuk menyebarkan ilmu begitu pentingnya sampah dikelola gitu. Alhamdulillah juga kami di sini pengelolaan sampah
warga masyarakat di wilayah khususnya di wilayah RW 8 ada yang di kelurahan juga sangat membantu. Bahkan ada seseorang yang begitu antusias untuk kegiatan Kantisman di wilayah RW 8 itu dikasih ekbang Ibu Nur itu. Mungkin dari kemarin juga kebanyakan di kelurahan pesimis di wilayah RW 8 untuk berjalan Kantisman itu kan. Saya sendiri juga sebenarnya pesimis bisa nggak gitu kan. Dari pertama pertemuan sama edukasi di kecamatan sama Kang Sani sama Kang Teguh bisa nggak ya gitu kan, berpikir kayak gitu. Tapi alhamdulillah terus banyak saya studi banding ke wilayah yang udah berjalan kayak gitu. Indahnya juga ya kalau misalnya sampah udah terpilah terus warga masyarakat wilayah itu bersih, enak juga gitu kan. Makanya saya terinspirasi dari sana gitu kan. Saya juga di ketua di forum RW kan, alhamdulillah jadi ada satu sosok yang betul-betul membantu dalam misalnya program pembangunan. Yang terakhir itu program Kantisman itu ya jatuhlah ke RW 8 itu di ketua di forum itu ada Pak Haji Beni, sekretaris forum kota, ketua forum Kecamatan Bandung Kulon. Itu begitu semangatnya untuk RW 8 untuk Kantismannya harus bisa. Insya Allah di RW 8 pasti bisa. Semangatnya alhamdulillah lah. Cita-cita beliau dari Bu Nur, dari Pak Haji Beni sekarang ada buktinya gitu kan, berjalan gitu. Yang terasa juga oleh warga masyarakat begitu sekarang kebersihannya gitu kan. Ada program-program mana-mana juga kan, jadi diutamakan dari kelurahan. Dari mana ya ini warga RW 8 langsung tidak ada kendala. Alhamdulillah cepat langsung ya. Itulah itu manfaatnya itu betul Kantisman itu. Makanya saya berterima kasih nih kepada Kang Teguh, Kang Sandi yang utamanya itu. Terima kasih banyak Kang Teguh, Pak RW untuk ya ceritanya dan motivasinya untuk ya ke masyarakat maupun ya ke pemerintah. Mudah-mudahan ya dengan ini kita bisa makin makin semangat lagi untuk memanfaatkan memilah sampah kayak gitu ya. Ya buat teman-teman ya tadi udah diceritain juga nih kalau misalnya kalau tadi kata Kang Teguh tuh balik lagi ke diri sendiri gitu. Jadi kalau istilahnya kalian kayak masih protes lingkungan ini kotor, lingkungan ini banjir, longsor, atau bahkan ya bau dan lain sebagainya, itu ya mungkin bisa balikin lagi gitu ke kalian. Sejauh mana kalian aware, sejauh mana kalian bisa bertanggung jawab sama sampah kalian sendiri gitu. Dan ya menurut cerita dari Pak RW tadi pun sampah tuh nggak bau kalau misalnya kalian mau untuk memilahnya. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ataupun pupuk kompos yang sekarang sudah dilakukan di RW 8 Kelurahan Cibuntu kayak gitu. Jadi istilahnya udahlah nggak usah protes-protes lagi, balik lagi ke diri sendiri gitu. Kayak gitu ya Kang ya. Betul. Ya Pak Kang, jadi sebelum ditutup kita ada jargon nih gitu. Jargonnya itu jadi nanti saya bilang Earth Hour Bandung, terus tangannya kayak gini, ini aksiku, connect to Earth, raise your voice for nature gitu sambil lihat ke kamera. Oke? Nah yang di tengah. Nah tim huru hara yang di belakang juga ikutan ya. Earth Hour Bandung, ini aksiku, connect to Earth, raise your voice for nature. Terima kasih banyak Kang, Pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan itu bisa terwujud ya. Amin. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Amin. Dan ya dengerin juga episode-episode yang lain dan nonton di YouTube. Thank you. Terima kasih Sobat EHA udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau link yang ada di deskripsi
agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.